Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah ya ikhwan. Ya, kita bersyukur pada Allah yang mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan pada kita kesempatan ya dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yaitu balaghah ya. Balaghah. Baik. Kita sampai mana pelajaran kita? Oh, ya, sampai sini ya. Sedikit murojaah saja ya. Karena banyak laporan antum tuh belum paham ya. Ya, Anda tahu itu belum paham, antum belum paham karena Anda tahu kualitas antum sebelumnya. Banyak dari antum yang belum kuat di nahwu dan sharafnya ya. Ketika antum di kelas 11, Anda tahu gimana ya muhadatsah antum, nahwu antum, sharaf antum, sehingga ketika antum dihadapkan dengan balaghah ya antum pasti kesusahan. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa, kita pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan ya. Tapi antum juga harus berusaha, jangan ya ketimbang mentang-mentang susah dah antum males, jangan gitu ya. Kita merujuk dari al-balaghah. Soal mal maksud bil balaghah fil lugha wal istilah. Ya, apa yang dimaksud dengan balaghah baik secara lughah dan istilah. Jadi penulis di sini ingin menerangkan kepada kita makna balaghah baik secara bahasa maupun istilah ya. Adapun makna balaghah secara bahasa, al balaghatu lughatan asluha min balagha wa huwa al wusul wal intiha wa minhu qauluhu ta'ala walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma ay wasala. Balaghah secara bahasa maknanya adalah dia asal katanya dari balagha ya. Balaghah ini itu bentuknya adalah masdar. Bagi antum yang sudah belajar sharaf ya pasti tahu ya bentuk-bentuk tasrif. Ada yang fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul ya, isim makan wa zaman ya, tahu antum semua ya. Jadi balaghah ini bentuk dari masdar. Masdar dari balaghah. Balaghah itu akar katanya. Balagha ya balughu balaghatan wa bulughan fahuwa balighun. Ya, paham? Jadi asal katanya dari balagha. Apa makna balagha? Maknanya adalah al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Nah, inilah maknanya. Sampai dan berakhir. Al-wusul wal intiha. Al-wusul artinya sampai, intiha artinya berakhir. Apa buktinya? Apa dalilnya bahwasannya balaghah ini maknanya adalah kedua ini ya, al-wusul wal intiha? Apa dalilnya? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma ay wasala. Ini perkataan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam ya. Allah menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah? Dan ketika telah sampai umurnya atau telah sampai waktunya, maka kami berikan padanya sebuah hukum dan ilmu. Ya. Perhatikan di sini di kalimat balaghah ya. Dan ketika telah sampai padanya umurnya, telah sampai usianya ya, maka kami berikan padanya sebuah hukum dan ilmu. Balaghah di sini artinya sampai, ai wasala, sampai. Nah, jadi paham ya? Jadi inilah makna balaghah secara bahasa. Kemudian kita pindah makna balaghah secara istilah. Apa itu? Ibaratun an mutabaqatil kalam
lima yaqtadhihi halul khitab ma'a fasahati alfadhihi mufraduha wa murakkabuha falau takallam fi halil farah bimithli ma yatakallam bihi fi halil huzn aw al-aks lakana al-kalam ghairu baligh wa in kanat alfadhuhu fasihah. Nah, ini makna balaghah secara istilah. Ini yang paling penting. Apa dia? Dia adalah sebuah ungkapan, ya. Ungkapan tentang kesesuaian ucapan dengan keadaan pembicaraan, ya. Beserta menjaga kefasihan lafaz-lafaznya, ya. Baik secara kata maupun frasanya, ya. Antum tahu kan perbedaan kata dan frasa, ya. Jadi balaghah ini dia harus sesuai dengan keadaan situasi pembicaraan. Nah, nggak cukup cuman itu, nggak cukup. Dia juga harus disertai dengan fasihnya lafaz-lafaz tersebut, baik di katanya maupun frasanya, ya. Jadi falau takallam fi hal farah bimithli ma yatakallam fi hal huzn awil aks lakana kalam ghairu baligh wa in kana al-fadhu fasiha. Maka ketika seseorang berbicara pada keadaan senang, ya, seperti dia berbicara dalam keadaan sedih, ya, maka atau sebaliknya, ya, lagi keadaan sedih tapi dia berbicaranya kayak orang senang, maka kalam itu, ucapan itu tidak ada balaghahnya, ya, tidak menjadi balaghah, tidak bagus, tidak balaghah. Wa in kanat al-fadhu fasihah, walaupun lafaz-lafaznya itu fasih, ya. Jadi itu balaghah. Perbedaannya dengan fasih, ya. Balaghah dia selain dia menjaga lafaz-lafaznya bagus, fasih, dia juga harus mengetahui situasi dan kondisi. Itulah balaghah. Nah, ketika dia menjaga kefasihan lafaznya tapi dia tidak memperhatikan situasi pembicaraan, maka kalam tersebut, ucapan tersebut, ya, tidak menjadi balaghah. Tidak menjadi balaghah. Ya, contohnya tadi, ya, dia lagi keadaan senang tapi dia waktu berbicara seperti orang sedih, ya, atau sebaliknya, dia lagi sedih tapi berbicaranya seperti orang senang, ya, maka kalam tersebut, ucapan tersebut tidak menjadi balaghah, ya. Paham di sini? Paham. Contohnya banyak, ya, yang pernah Anda sebutkan. Misalnya ada seseorang ketika menghadiri momen pernikahan, ya, biasanya yang kita tahu momen pernikahan itu kan, ya, bahagia, kita makan-makan, ketemu kawan-kawan, ya, salam-salaman, bahagialah, mendoakan pengantinnya, ya. Tapi kita di situ kita malah khutbah, kita pidato ketika acara pernikahan tersebut. Apa kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya kan itu enggak balaghah, enggak nyambung gitu. Walaupun kalimat tersebut, kata-kata tersebut itu bagus, ya, artinya bagus. Kita diingatkan bahwasannya semua kita, semua hamba-hamba Allah itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Bagus kan? Maknanya bagus kan? Lafadznya bagus kan? Fasih. Tetapi karena diucapkan pada tempat yang salah, maka perkataan tersebut tidak menjadi balaghah. Atau ketika kita mengunjungi orang sakit, ini contoh yang lain, mengunjungi orang yang sakit, yang kita tahu orang sakit ini malas bicara, malas makan, malas ngomong, ya, nggak suka dengan suara berisik, ya kan. Tapi kita di situ malah banyak bicara, banyak ceramah, ya, akhirnya mengganggu dia. Walaupun yang kita bicarakan itu bagus, ya, kita bicara agama misalnya, bicara tauhid, bicara akidah, bicara sunnah, tapi karena dia, ya, mengucapkannya, berbicaranya tidak sesuai dengan keadaan, ya kan nggak cocok. Banyak berbicara ketika mengunjungi orang sakit, ya, nggak cocok. Maka kalam tersebut, ucapan kita tidak menjadi balaghah. Paham di sini? Paham. Baik. Dan untuk menyempurnakan, ya, untuk menambah wawasan, ya, supaya lebih paham lagi, nadhkuru hududanil balaghah an ahlil baitil wahyi lituqarriba ba'dha ma bayyannah. Ya, untuk menambah wawasan lagi, kita akan menyebutkan perkataan ahlul bait, ya, untuk lebih menjelaskan lagi terhadap apa yang telah kami jelaskan, ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-balaghatu ma sahula 'alal mantiq
wa khaffa 'alal fitnah. Balaghah itu apa yang mudah di lisan dan apa yang ringan di akal. Dan Ali juga mengatakan al-balaghatu an tujiba fala tubti wa tusiba fala tukhti. Balaghah itu ketika dia menjawab dia tidak lambat, ya, artinya dia langsung respect, itulah balaghah. Wa tusib fala tukhti, dan dia berkata benar tanpa melakukan kesalahan. Dan dari Ali juga mengatakan man qama bi fatkil qaul wa ratqihi faqad haza khanal balaghah. Ya, barang siapa yang merusak, ya, siapa yang merusak sebuah perkataan, maka dia sama saja telah mengkhianati balaghah. Dan dari Ja'far Shadiq, dia mengatakan laisatil balaghah bi hiddatil lisan wala bi kathratil hadayan walakinnaha isabatul makna wa qasdul hujjah. Balaghah itu bukan dengan lisan yang tajam dan juga bukan dengan banyak ocehan, ya. Jadi orang yang banyak ngoceh itu dia nggak balaghah, ya. Dia bukan orang yang balaghah, walaupun lafaz-lafaznya itu fasih, ya, kata-katanya jelas, ya. Tapi ketika dia banyak hadayan, banyak ngoceh, itu nggak bisa dinamakan sebagai orang yang balaghah, ya. Kemudian mengatakan lagi man arafa syai'an qalla kalamuhu fi, ya, siapa yang mengetahui, yang menguasai suatu cabang ilmu, maka dia akan sedikit ucapannya, ya. Jadi seorang tuh semakin sedikit ucapannya, dia semakin balaghah, ya. Wa inna ma sumiyal baligh li'annahu yablughu hajatahu bi ahwana sa'i. Kenapa? Karena yang dinamakan orang yang balaghah itu adalah ketika dia bisa menyampaikan kebutuhannya dengan usaha yang minimal, ya. Kan banyak tuh orang-orang yang ketika dia menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan apa yang diinginkannya, bertele-tele, panjang kali, sebenarnya intinya itu aja. Nah, itu nggak bisa kita bilang dia orang balaghah. Orang balaghah itu dia menyampaikan sesuatu apa yang dia inginkan dengan, ya, ringkas tapi kena, ya, poin-poinnya dapat. Itu orang yang balaghah, nggak panjang-panjang dia ngomong. Dan itulah balaghah, ya. Jadi itu untuk menambah wawasan aja nih, perkataan-perkataan ini dari sahabat Ali, dari Ja'far Shadiq. Kemudian dari Ja'far Shadiq juga mengatakan thalathah fihinnal balaghah at-taqarrub min ma'nal bughyah wal bu'du min hushyul kalam wad dalala bil qalil al katsir wa nakhtimuha bihadzal hadits anil Imam Ali Ahmad min al balaghah as-sumt hina la yanbaghil kalam. Ini dia. Dah, ya, paham ya tadi, ya. Insyaallah paham, ya. Ya, katanya kita tutup dengan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Apa yang dia katakan? Ahmadu minal balaghah as-sumt hina la yanbaghil kalam. Diam ketika tidak pantas untuk berbicara, maka itu lebih terpuji daripada balaghah. Paham? Ya, karena banyak orang yang ngomong, ya kan? Tapi dia enggak balaghah. Gitu, mending dia diam, maka itu lebih terpuji lagi. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya, soal tsamin, soal yang ke-8. Mal murad bihal khitab? Apa yang dimaksud dengan hal khitab? Ya, hal khitab artinya keadaan pembicaraan, ya. Apa yang dimaksud dengan halul khitab? Keadaan pembicaraan. Jawabannya adalah huwal amrul ladzi yad'ul mutakallim ala ayyurada kalamuh ala suratin makhsusatin wa yusamma aidan bil maqam fa idal madaha wal dham hal. Ya, apa itu hal khitab? Dia adalah sesuatu, ya, yang mengharuskan si pembicara untuk menyampaikan ucapannya dengan bentuk-bentuk yang khusus, ya. Paham? Anda ulangi lagi. Dia adalah perkara, sesuatu yang mengharuskan si pembicara dalam menyampaikan ucapannya dengan bentuk-bentuk yang khusus, ya. Wa yusamma aidan bil maqam, dan dinamakan juga dengan maqam. Jadi penulis di sini ingin menjelaskan pada kita bahwa hal khitab itu mempunyai nama lain, ya. Apa nama lainnya? Al maqam.
Nama lainnya al-maqam. Karena kalau kita melihat kitab-kitab balaghah yang lain, bukan yang ini, ya terkadang penulisnya itu mendefinisikan, memaknai hal khitab dengan maqam. Nah, jadi penulis di sini ingin memberitahukan pada kita bahwa maqam dengan hal itu sama, ya. Terkadang ditulis hal, terkadang ditulis maqam. Paham sini? Ini nama lainnya sama aja. Ya, hal khitab dengan maqam sama aja. Paham? Nah, sekarang kalau udah paham, ya, agar antum lebih memahami, ana jelaskan dulu. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan membahas muqtadul hal, tuntutan kondisi. Kalau ini hal, ya kan, artinya kondisi, hal. Nanti ada namanya muqtadul hal, tuntutan kondisi. Tuntutan kondisi. Ada hal, ada muqtadul hal. Ada keadaan dan ada juga tuntutan keadaan. Ada keadaan dan ada juga tuntutan keadaan. Paham? Ya, pahami dulu tuh. Hal dengan muqtadul hal. Ya, apa contoh yang hal? Apa contoh keadaan? Fa'innal madah wa dzam hal, ya. Contohnya pujian dan celaan adalah hal, adalah keadaan. Nah, paham? Ya, hafalkan dulu contohnya. Pujian dan celaan adalah kondisi. Nah, kemudian kita contohkan dengan muqtadul hal, tuntutan kondisi. Ya. Tuntutan kondisi. Jadi contohnya gini. Ketika antum ingin memuji seseorang, apa yang antum harus lakukan? Hah? Ketika antum mau memuji seseorang, apa yang harus antum lakukan? Ya. Apa antum marah-marah? Hah? Ketika memuji? Nggak mungkin. Ya, antum harus lembut, harus memperpanjang pujian itu, ya kan? Harus diperpanjang pujian, ya, lembut-lembut, ya kan, sambil senyum. Ya, itu adalah tuntutan kondisinya. Itulah yang harus antum lakukan ketika memuji seseorang. Paham di sini? Paham? Agak susah, ya. Ya, contohnya tadi, ya, madah, pujian itu adalah hal, adalah kondisi. Ketika antum mau memuji seseorang, ya, antum harus senyum-senyum sama dia. Ya, harus lembut suara antum. Itulah yang dinamakan sebagai tuntutan kondisinya. Ya. Ketika antum mau memuji, antum dituntut harus melakukan sifat-sifat tadi. Sifat, ya, lemah lembut, ya, banyak senyum. Itulah tuntutan kondisinya. Dituntut sebagai itu. Dituntut agar melakukan sifat-sifat tersebut. Kemudian yang dzam, celaan. Sebaliknya, ya. Ketika antum mau mencela seseorang, mau menghardik seseorang, apa yang harus antum lakukan? Muqtadul halnya apa? Tuntutannya apa? Itu dia maksudnya. Tuntutannya, ya, antum harus tegas, harus lugas. Jangan ketika antum cela, ya nggak kena lah. Paham di sini? Perbedaan hal dengan muqtadul hal. Paham, Ustaz? Paham, ya? Tuh perbedaannya. Ketika antum mencela, ada beberapa sifat yang antum dituntut melakukannya. Dituntut ketika antum mencela, ya, ini mencelakan halnya. Tuntutannya antum harus melakukan sifat-sifat yang harus dilakukan. Contohnya apa, ya? Tegas, lugas, biar kena gitu. Itulah yang dinamakan sebagai muqtadul hal, tuntutan dari kondisi tersebut. Ya, paham di sini? Ya, intinya antum harus pahami dulu apa perbedaan hal dan muqtadul hal. Kemudian soal yang ke-9, lima sumiyal amru ad-da'i li iradil kalam ala wajhin makhsus halan wa maqaman. Ya. Kenapa perkara ini tadi yang di atas itu disebut sebagai hal dan juga disebut sebagai maqam? Alasannya apa? Nah, alasannya apa? Kenapa dia dimaknai dengan hal dan juga dimaknai dengan maqam? Kenapa? Jawab. Jadi di sini Syekh penulis menyebutkan alasannya satu persatu. Ya, baik secara hal maupun secara maqam. Secara hal, kenapa alasannya dinamakan itu sebagai hal? Kenapa? Li'annahu yataghayyar
wa yatabaddal kasairi halat al-mukhatabin min farah wa huzn wa ghadab wa nahwiha. Kenapa? Karena dia itu bisa berubah-ubah ya, dan berganti-gantian seperti sebagian kondisi-kondisi si lawan bicara ya. Jadi kondisi si lawan bicara itu bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah ya, min farah wa huzn wa ghadab wa nahwiha. Dia bisa terkadang bisa gembira, senang, sedih, marah dan semisalnya. Jadi itulah alasan kenapa yang di atas ini dinamakan sebagai hal ya. Hal kan artinya kan kondisi. Jadi kenapa? Karena kondisi si lawan bicara itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, dari marah ke sedih, dari sedih ke senang, jadi senang jadi gila, ada kan? Gitu. Makanya disebut dengan hal. Kemudian yang kedua, alasan kenapa disebut sebagai maqam. Kenapa? Wasumya maqaman li'anna maratibal kalam wa darajatuhu tatafawut bimutabaqatihi li halil mukhatab ziyadah wa nuqsan. Kenapa dia dinamakan sebagai maqam? Maqam kalau secara bahasa kita artikan apa? Posisi. Maqam itu posisi artinya. Ya. Kenapa dimaknai sebagai posisi? Ya. Karena tingkatan-tingkatan ucapan dan derajat-derajatnya itu bertingkat-tingkat. Ya, makanya kan posisi kan tingkat-tingkat. Nah, bimutabaqatihi li hal mukhatab ziyadah wa nuqsan. Ya, mana itu sesuai dengan keadaan si lawan bicara. Nah, udah ya? Udah nih. Dua-dua. Betul. Dah. Anda rasa cukup sampai di sini saja ya. Anda rasa cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Hadza. Baik. Pahami. Jadi ana ringkas lagi yang kita bahas hari ini itu adalah pengertian dari balaghah baik secara bahasa maupun istilah ya. Secara bahasa dia dari balaghah artinya sampai dan berakhir, dan secara istilah dia ini adalah ucapan yang sesuai dengan kondisi beserta menjaga kefasihan lafaz-lafaznya ya. Kemudian kita juga membahas apa itu halul khitab ya, yang mana dia mempunyai sinonim, mempunyai persamaan kata yaitu maqam ya. Dan kita juga sudah menjelaskan ya contoh-contoh hal, ada juga muqtadal hal ya, dan kita juga sudah menjelaskan alasan kenapa dia dinamakan sebagai hal dan juga sebagai maqam ya, sudah kita jelaskan. Baik, itulah ringkasannya. Baik. Allah taala alam bisawab. Yakfi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.